Salam Bapak Ibu Saudara-saudara dan selamat bertemu kembali di YouTube saya Pendeta Rudolf Hapasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan firman Tuhan karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11. Firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun termasuk lewat khotbah ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya saya ajak membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus 14 Mei 2026 dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11 dan epistel dari Mazmur pasal 68 ayat 16 sampai 20 diikat oleh topik atau tema Yesus naik ke sorga dan akan datang kembali. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan tarhitsat Yesus tu banua gijang jala ro ibana muse. Saya baca untuk kita simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Khotbah kita dari dua perikop. Perikop pertama Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 5 berjudul Roh Kudus dijanjikan. Perikop kedua ayat 6 sampai 11 berjudul Yesus terangkat ke sorga. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Nah Bapak Ibu dan Saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga 14 Mei 2026 diikat oleh topik atau tema Yesus naik ke surga dan akan datang kembali. Tarhitsat Yesus tu banua gijang jala ro ibana muse. Saudara, setelah Yesus bangkit dan dalam waktu 40 hari Ia berulang-ulang kali menyatakan dirinya kepada murid-muridnya untuk membuktikan bahwa
Dia benar-benar bangkit dari antara orang mati dan sungguh-sungguh hidup dalam masa-masa penampakan dirinya. Setelah bangkit, Yesus juga melakukan berbagai-bagai tanda untuk membuktikan kebangkitannya. Kehidupan Yesus sesudah bangkit dari kematian itu sungguh berbeda dari hidup sebelumnya. Hidup Yesus setelah bangkit tidak lagi dibatasi oleh ruang, gerak, dan waktu. Yesus bisa datang tiba-tiba di suatu ruangan meski semuanya tertutup, terkunci rapat-rapat, sambil mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Nah, setelah bangkit, tidak ada lagi pencobaan, serangan dari orang Yahudi yang berupaya mengalahkan Yesus. Dan setelah masa 40 hari itu, Tuhan Yesus mengumpulkan murid-murid itu dan membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania hingga tiba di Bukit Zaitun. Apa yang terjadi di Bukit Zaitun? Nah, inilah yang diungkap nats khotbah kita di perayaan kenaikan Yesus 14 Mei 2026. Mari kita lihat. Pada ayat 1, penulis kitab Kisah Para Rasul ini, yakni Lukas, menyapa, "Hai Theophilus." Pada Injil Lukas pasal 1 ayat 1, nama ini juga disebut Theophilus yang mulia. Jadi, siapa yang dimaksud dengan Theophilus? Saudara, nama Theophilus bisa saja menunjuk pada dua alamat atau tujuan, yakni pertama, seorang atau kelompok orang-orang yang sedang belajar mengenal iman Kristen, agar mereka mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan oleh Yesus sungguh-sungguh benar. Mereka baru saja menerima pengajaran Injil dan sedang membutuhkan peneguhan iman. Kedua, nama Theophilus berasal dari bahasa Yunani theos, artinya Allah, dan philos, artinya sahabat atau yang mengasihi. Jadi nama Theophilus itu merupakan orang-orang yang mengasihi Allah atau sahabat-sahabat Allah. Jadi nama Theophilus menunjuk pada semua orang yang mengasihi Tuhan. Setiap orang yang membaca Injil. Pada ayat 2 dan 3, Yesus yang bangkit meneguhkan murid-muridnya. Lukas menegaskan bahwa sesudah kebangkitan, ia menampakkan diri selama 40 hari. Ini memberikan banyak bukti bahwa ia hidup. Yesus juga mengajar tentang kerajaan Allah. Jadi, kebangkitan Yesus itu, saudara, bukan sekedar kepercayaan, tetapi fakta yang disaksikan. Ia juga tidak langsung naik ke sorga, melainkan ia mempersiapkan murid-muridnya terlebih dahulu selama 40 hari untuk misi besar selanjutnya. Pada ayat 4 dan 5, Yesus menjanjikan akan datangnya Roh Kudus. Untuk itu, Yesus memerintahkan murid-murid untuk tidak meninggalkan Yerusalem, menunggu adanya janji Bapa berisi, kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan ini terrealisasi pada peristiwa Pentakosta berikutnya, sebagaimana Kisah Rasul pasal 2. Pada ayat 6 dan 7, fokus pemikiran atau perhatian murid-murid diluruskan oleh Yesus. Murid-murid bertanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, Yesus menjawab murid-murid itu, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Murid-murid masih berpikir secara politis, kerajaan duniawi, tetapi Yesus mengarahkan mereka ke misi rohani. Pada ayat 8, misi utama orang percaya, Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Nah, wilayah misi dan kesaksian yang harus dijalankan semua murid-murid Yesus itu mulai dari Yerusalem secara lokal, Yudea dan Samaria secara regional,
nasional, lanjut hingga sampai ke ujung bumi secara global. Nah, inilah tujuan utama dari pemberian atau penganugerahan pencurahan Roh Kudus, agar semua murid-murid dan orang percaya mampu dan berkuasa untuk bersaksi. Jadi Injil harus menyebar ke seluruh dunia, dan setiap orang yang percaya dipanggil menjadi saksi-saksi Kristus, bukan hanya pendeta, sintua, partohonan, dan pemilik jabatan gerejawi atau pelayan gerejawi lainnya, tetapi semua orang percaya. Dan pada ayat 9-11, kenaikan Yesus ke surga itu dilihat oleh murid-murid dan tertutup oleh awan. Kemudian dua malaikat turun dari sorga dan berkata, Yesus ini akan datang kembali dengan cara yang sama. Jadi kenaikan Yesus menandai bahwa gereja dan orang percaya mendapat tugas, mendapat misi, melanjutkan misi Yesus hingga terpenuhinya janji kedatangan Yesus untuk kedua kalinya. Nah, saudara, itulah juga yang disuruhkan tubik khotbah perayaan kenaikan Tuhan Yesus. Yesus naik ke surga dan akan datang kembali. Tarhicat Yesus tu banua gijang, jala roh ibana musik. Nah, saudara, itulah isi khotbah kita dalam ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus Kamis 14 Mei 2026. Apa pengajaran dari khotbah kita ini? Pengajaran pertama, mari kita pahami paling tidak 3 arti dan makna kenaikan Tuhan Yesus. Makna pertama, ketika Yesus naik ke surga, dia kembali kepada keallahannya yang sempurna. Kenaikan Yesus membuktikan bahwa Yesus tidak lagi terikat pada dimensi alamiah kemanusiaan, dimensi ruang, gerak, dan dimensi waktu. Nggak terikat lagi. Ketika masih sebagai manusia, Yesus masih menghadapi berbagai tantangan, penderitaan, pergumulan, pukulan, dan mencapai klimaksnya pada salib. Tetapi setelah kebangkitannya, semua itu tidak ada lagi. Sudah berakhir. Semua yang berbau keduniawian sudah berakhir dari Yesus. Nah, ketika Yesus naik ke surga, Yesus kembali menjadi Raja dan Tuhan yang menguasai surga dan dunia atau bumi. Jadi pendiri agama Kristen itu luar biasa. Allah yang turun menjadi manusia itulah Yesus. Makna kedua, karena Yesus sudah ada di surga, maka kita memiliki pembela agung dan telah menyediakan tempat bagi kita juga di surga. Nah, saudara, dengan demikian kenaikan Yesus ke surga itu adalah penghiburan, penguatan, dalam bahasa Batak Toba, apul-apul, yang harus melahirkan sukacita bagi kita. Pada Yohanes pasal 12 ayat 32, Yesus berkata, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Nah, siapa yang akan ditarik oleh Yesus datang kepadanya ke surga? Yaitu semua orang-orang percaya kepadanya. Siapa lagi? Mereka yang ketika mengalami pencobaan, penderitaan selama di bumi karena imannya, tetapi bertahan dan setia sampai mati, sebagaimana Wahyu pasal 2 ayat 10c, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, inilah yang ditarik ke surga, orang yang setia sampai mati. Nah, di dunia ini ada banyak orang-orang percaya mengalami berbagai tekanan, penindasan, bahkan dikucilkan, diteror, dilecehkan. Mereka menderita, mereka menjadi korban ketidakadilan, mersikor-sikor karena imannya, karena keteguhannya mengikut Kristus. Sekarang atau di dunia ini, tetapi nanti sesuai dengan rencana Tuhan ini, Yesus mengatakan, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Jadi peringatan Yesus naik ke surga ini membuat semua orang percaya memiliki konsistensi iman, pengharapan yang semakin kuat, kokoh, akan menjadi setia sampai mati. Jangan pernah lagi putus asa, mati, jangan lagi frustrasi meski harus menderita karena iman. Makna ketiga, peristiwa kenaikan Yesus ini
merupakan fakta sejarah histori disaksikan oleh para murid dan orang-orang percaya. Jadi peristiwa kenaikan Yesus bukan cerita apalagi rekayasa, bukan dongeng-dongeng legende yang dibuat-buat oleh murid-murid dan orang-orang percaya di gereja mula-mula. Oh tidak sama dengan cerita dongeng yang bisa terbang ke kayangan, ke sorga atau ke planet lain yang ada pada film-film kartun. Tidak sama dengan cerita kerasakti yang dikenal di Cina yang bisa terbang dengan menggunakan awan, atau tidak sama dengan cerita si Aji Sabula atau si Soroniari yang dikenal orang Batak yang naik ke atas. Nama naik tu Banua Gijang katanya menemui mula jadi Nabolon untuk mengubah nasib dan si barannya yang jelek itu. Enggak sama Bapak Ibu. Kenaikan Yesus ke surga adalah fakta sejarah, peristiwa historis yang benar terjadi. Ada saksi mata yang melihat peristiwa ini, yakni murid-murid dan orang-orang percaya. Nah, inilah pengajaran pertama yang harus kita ketahui tentang kenaikan Yesus ke surga. Dan itulah seruan topik perayaan kenaikan Tuhan Yesus. Yesus naik ke surga dan akan datang kembali. Tarhicat Yesus tu Banua Gijang jalaro ibana muse. Pengajaran kedua, Yesus mempersiapkan kita dalam berbagai pelayanan. Nah, saudara, setelah kebangkitannya, Yesus tidak langsung naik ke surga. Apa yang dikerjakan Yesus selama 40 hari tadi, selain untuk membuktikan kebenaran bahwa dirinya betul-betul bangkit dari kematian, maka waktu yang selama 40 hari itu dimanfaatkan oleh Yesus untuk mempersiapkan murid-muridnya dalam mengemban tugas, mengemban misi selanjutnya di dunia ini. Nah, tentu saja ini penting karena apa? Misi dan pelayanan murid-murid dan orang-orang percaya selanjutnya setelah sepeninggal Yesus naik ke sorga kemudian adalah misi yang sangat-sangat berat. Yesus menyadari bahwa murid-murid itu akan menghadapi berbagai-bagai tantangan, rintangan serta pergumulan-pergumulan berat. Apalagi murid-murid itu memiliki berbagai-bagai kelemahan fisik, kelemahan rohani, makanya harus dipersiapkan terlebih dahulu murid-murid itu Bapak Ibu, mental, moral, dan spiritual iman. Yesus berusaha memperdalam pengetahuan murid-murid itu akan Injil sampai pada akhirnya keraguan-raguan para murid-murid itu bisa terhapus, bisa lepas, bisa keluar dari dalam diri dan muncul percaya diri di dalam dirinya. Nah, saudara, ibarat seorang atlet tidak langsung masuk pertandingan besar tanpa latihan tanpa latihan. Ada proses, ada pembentukan moral, mental, dan kekokohan hatinya. Sama seperti itulah murid-murid dan bahkan kita juga saat ini perlu diyakinkan, diteguhkan, dikuatkan di tengah-tengah berbagai keraguan yang sering membuat kita gagal dalam misi, dalam tugas, dalam pelayanan yang harus kita pikul. Jadi sebelum melangkah kepada pelayanan perlu ada proses persiapan. Proses ini bisa saja menjadi masa atau waktu untuk belajar, untuk berjuang, untuk memiliki ketetapan hati yang semakin matang dan dewasa. Jadi tidak ada yang instan Bapak Ibu, yang langsung otomatis pintar, yang mampu langsung melayani. Segala sesuatu harus menjalani masa-masa proses. Dan satu hal yang sangat ditunggu-tunggu para murid-murid itu adalah pencurahan Roh Kudus. Maka kita pun tidak bisa dan tidak mungkin menjalani panggilan untuk melayani tanpa kekuatan dari Roh Kudus. Jadi adalah sangat-sangat penting menjalani masa proses persiapan untuk melakukan misi yang jauh lebih besar dari apa yang sudah kita pikirkan. Maka kita berani bersaksi Yesus naik ke surga dan akan datang kembali. Tarhicat Yesus tu Banua Gijang jala ro ibana muse. Pengajaran ketiga, tunggu kuasa dari Yesus. Jangan andalkan dirimu. Nah, saudara, pada ayat 4 Lukas menulis perintah Yesus di sini. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa.
Nah, dalam ayat ini Yesus memberi perintah, tinggallah di Yerusalem dan tunggulah janji Bapa. Apa artinya perintah Yesus ini? Yesus memerintahkan agar murid-murid itu mau menunggu kuasa dari Roh Kudus dan jangan sama sekali mengandalkan diri. Yesus mau menahan mereka meski ada semangat yang berapi-api, tetapi jangan bergerak dulu. Silakan tunggu janji Bapa. Nah, ini harus menjadi perhatian kita sekarang. Di saat kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus, kita diingatkan semua pelayanan yang kita lakukan yang tanpa Roh Kudus kosong, tidak ada arti sama sekali. Jadi tidak cukup hanya semangat-semangatan, tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan, tingginya ilmu pengetahuan teologis yang kita punyai. Pelayanan butuh kuasa Roh Kudus. Dalam khotbah ini Tuhan berkata, tanpa Roh Kudus semua bentuk pelayanan tidak akan efektif. Nah, saudara, banyak orang dalam pelayanannya mengandalkan pengalamannya, mengandalkan kemampuannya, mengandalkan pengetahuan titel yang diperoleh dari lembaga-lembaga pendidikan tinggi teologi, bahkan dari Google. Nah, sekarang kita diingatkan oleh khotbah ini, dalam segala pelayananmu jangan terburu-buru, belajarlah menunggu Tuhan, tetap berdoa menunggu Tuhan dan mencari hadirat Tuhan, sehingga pelayanan kita punya otoritas rohani yang kuat dan kita akan berani bersaksi Yesus naik ke surga dan akan datang kembali. Tarahicat Yesus tu banua gijang jala roh ibana Muse. Sebagaimana topik khotbah perayaan kenaikan Tuhan Yesus. Pengajaran keempat, fokuskan hidupmu pada misi pelayanan, jangan berspekulasi. Saudara, pada ayat 6, murid-murid itu bertanya pada Yesus, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, apa arti pertanyaan murid-murid itu? Itu berarti, Tuhan, kapan kerajaan Israel itu dipulihkan? Yesus menjawab, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Artinya, Yesus mau mengatakan, soal pemulihan Israel itu bukan urusanmu. Dalam bahasa sekarang, it is none your business. Nah, saudara, apa aplikasinya itu bagi kita saat ini? Yesus mau mendorong kita, awasi dirimu, awasi kegiatan dan aktivitasmu. Perhatikan, Tuhan tidak menghendaki kita terlalu sibuk dengan hal-hal yang tidak penting, apalagi yang tidak ada hubungannya dengan urusan iman kita. Tuhan mau kita berfokus pada panggilan dan amanah Tuhan yang sudah kita terima, sudah kita dapatkan, untuk kita lakukan secara bertanggung jawab. Nah, saudara, mungkin saja saat ini banyak di antara kita terlalu sibuk berdebat, bersoal jawab, memperbincangkan hal-hal yang tidak membangun iman. Sekarang kita diingatkan oleh khotbah ini, jangan lupa akan hakikat diri kita sebagai saksi Kristus. Itu yang harus kita pertanggungjawabkan. Mari tinggalkan kebiasaan yang tidak membangun imanmu. Teruskan kesaksian kita bahwa Yesus naik ke surga dan akan datang kembali. Tarahicat Yesus tu banu gijang jala roh ibana Muse. Sebagaimana topik khotbah perayaan kenaikan Yesus. Pengajaran kelima, Yesus akan datang kedua kalinya. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, pada ayat 8, Yesus berpesan, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, bagaimana menjadi saksi Kristus? Menjadi saksi Kristus bisa kita lakukan lewat berbagai-bagai cara. Bisa dengan pemberitaan firman, pengajaran Allah lewat khotbah-khotbah yang kita sampaikan. Tetapi bisa juga dengan perbuatan baik kita, lewat perilaku yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan bahkan perilaku itulah yang menjadi khotbah paling berharga. Atau bersaksi bisa kita wujudkan lewat apa yang ada pada kita. Ada harta, ada kekayaan, ada uang yang kita miliki, atau berbagai-bagai talenta yang dapat kita sumbangkan pada gereja, pada ibadah, dan lain-lain. Jadi bersaksi bukan saja hanya dilakukan oleh para pemangku jabatan gerejawi,
Pendeta Sintua Diakonis Bibelfro, Bapak Ibu, semua kita yang sudah menerima keselamatan dari Kristus itu terpanggil menjadi saksi-saksi Kristus. Kita menjadi saksi di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan kita sehari-hari di kantor, sebagai pekerja di negara, di pemerintahan. Nah, di sana kita menjadi saksi. Seorang pengusaha, pebisnis, para tiga-tiga juga bisa menjadi saksi Kristus ketika mereka sungguh-sungguh menghayati imannya jujur, jangan menipu, dan rutin beribadah dengan baik. Seorang kaya bisa menjadi saksi Kristus bila menggunakan hartanya, mendukung pekerjaan gereja, berhikmat menggunakan uangnya dan tidak dikuasai uangnya, tidak dikuasai hartanya. Nah, bagaimana agar itu bisa kita realisasikan? Ayat 8a ditulis, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ini kuncinya, Bapak Ibu. Roh Kuduslah yang mengajar, mendidik, menuntun kita, mengemban tugas untuk bersaksi, menyampaikan firman, berkhotbah. Roh Kuduslah yang mengatur kesaksian kita dengan benar, sehingga kita bukan asal bicara, tetapi punya otoritas rohani yang kuat sekali. Meski perlu memiliki ilmu pengetahuan teologis, perlu memiliki gelar akademis dan pengalaman-pengalaman lain, tetapi itu hanya pelengkap saja. Kuasa Roh Kuduslah yang membuat kita menjadi saksi-saksi yang benar. Kedua, pada ayat 11b, malaikat berkata, Yesus ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga. Nah, ini berita yang sangat penting. Dia yang pergi akan kembali. Dia pergi untuk kembali lagi. Nah, di saat Yesus pergi, dia meninggalkan bagi kita tanggung jawab. Apa tanggung jawab yang ditinggalkan oleh Yesus pada kita? Sembari menyongsong kedatangan Yesus untuk kedua kali, kita pun diminta untuk tetap setiap saat siap-siap menyongsongnya. Jangan lengah, unang lalap kita di Portipion. Ketiga, apa yang kita lakukan? Pada ayat 11, kembali ke Yerusalem. Malaikat itu sempat menegur murid-murid itu karena mereka termangu-mangu melihat ke atas dan menyuruh kembali ke Yerusalem untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dipesankan Yesus kepada mereka. Nah, suruhan Yesus kepada mereka ini mengajar kita sekarang agar tidak boleh pasif. Jangan meninggalkan tugas, jangan meninggalkan pelayanan, kegiatan-kegiatan rohani, persekutuan. Banyak yang membuat kita terlena meninggalkan pelayanan-pelayanan atau tugas-tugas kita. Marilah kita lebih giat melakukan misi kita di tengah-tengah dunia ini. Semoga kita semuanya pendengar khotbah ini menjadi saksi-saksi yang hidup, yang handal, yang konsisten bahwa Yesus naik ke sorga dan akan datang kembali. Tarhicat Yesus tu banu agijeng jalaro ibana bungse, sebagaimana seruan topik kenaikan Tuhan Yesus Kamis 14 Mei 2026. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di peringatan kenaikan Tuhan Yesus 14 Mei 2026 dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11 ini, agar semakin banyak orang yang mau percaya bahwa Yesus naik ke surga dan akan datang kembali. Tarhicat Yesus subhanahu wa ta'ala jalaro ibana muse, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Bukan di YouTube saya, Pendeta Rudolf Hapasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah peringatan kenaikan Yesus. Semoga kita merasa terberkati. Salam Horas. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami tidak mau hanya menjadi pendengar firman, tetapi harus menjadi pelaku dan apalagi menjadi saksi bagi Kristus. Penuhilah kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, supaya kami bisa menyaksikan Tuhan lewat hidup, lewat talenta, karakter, dan sikap perilaku sehari-hari. Kami akan pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah berikutnya. Amin.